Mari kita membahas mengenai Cmap Tools itu ya. Ini kita bisa new Cmap atau new folder ya. Ini kita sudah bikin satu untitled one, tidak berjudul ya. Jadi kita misalnya di sini new concept ya. Kita misalnya bikin konsep, kemudian di sini ada nama font ya, Verdana, kemudian ukuran fontnya, kemudian apakah bold, apakah italic atau underline gitu, tebal, miring atau bergaris di bawah. Kemudian ini spacing ya, berapa line sih, apa paragrafnya, tampil karakter set, objek, font objek. Ini template orang bisa template. Nanti kita bisa. Nah, misalnya kita ingin membuat, misalnya saya ingin menceritakan tentang diri saya sendiri ya. Mau bikin, misalnya berencana membuat buku mengenai diri saya sendiri, pengalaman personal gitu, Van Halim. Nah, kemudian kita di sini, nah ini misalnya akademik gitu ya, akademik, riwayat akademik. Nah, misalnya di sini TK-nya gitu, kemudian SD-nya membahas apa, kemudian di sini SMP-nya, mungkin ketika ingatan terjauh misalnya. Ingatan terjauh ketika TK itu apa? Misalnya sebelum TK itu saya menunggu kakak pulang sekolah. Jadi saya ingin berusaha untuk mengingat kembali apa-apa yang ada di masa itu ya. Jadi ini misalnya majalah. Kemudian di TK, di SD itu ada apa saja gitu. Misalnya apa yang saya pelajari belajar. Dulu misalnya pertama kali ikut alim matematika. Kemudian di sini olimpiade matematika B8 ya. Saya ingat salah satu buku acuannya adalah Dunia Problem Seminar. Nah, di sini itu saya ingat mengenai apa yang dipelajari, apa isinya. Ini adalah problem solving. Kemudian problem solving itu ada soal pembuktian misalnya. Solving dasarnya apa? Dasar itu adalah soal pembuktian. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita misalnya di sini juga bagaimana
bagaimana proses belajar. Kemudian juga misalnya kita tambahkan waktu SMA ya, SMA di SMA 1 Negeri Jogja. Misalnya dari MOS ya, MOS itu saya ingat ada tugas esai menjawab esai mengenai siapa aku gitu. Ini yang membuat salah satu yang membuat saya berpikir soal apa. Dan ini juga bisa di kasih warna itu ya, merah gitu ya, atau warna apapun ya, menjadi shadow atau bayangannya gitu ya. Saya misalnya pakai hijau karena ini membuat saya mempertanyakan kembali soal sebenarnya saya itu mau depannya mau menjadi seperti apa gitu ketika SMA. Salah satunya ya di-trigger oleh tugas esai di masa orientasi siswa itu ya. Who am I? Siapa aku? Misalnya itu juga nanti bisa men-trigger teologis, aswaja misalnya. Filosofis ya. Misalnya secara filosofis tuh saya tertarik dengan stoikisme gitu ya. Kemudian apa psikologis ya. Misalnya mengidentifikasi sebagai introvert gitu. Dan kita bisa cari yang lain apa ya. Ketika kuliah bisa dibagi lagi S1 psikologi, kemudian S2-nya peperangan asimetris. Nah, di S2 ini, peperangan asimetris ini, saya belajar soal yang pertama cyber ya, cyber. Belajar soal duanya tadi ya. Belajarnya cyber, kemudian di Universitas Pertahanan itu belajarnya yang kedua itu insurgency. Pakai J atau G, saya lupa. Kemudian terorisme. Ada yang saya pelajari secara umum gitu. Kemudian tadi ini ya. Ini non. Karena saya cuma misalnya ini karena ini yang saya pelajari misalnya biru tua lah. Hijau tua ya. Kemudian di psikologi saya belajar apa misalnya yang saya ingat itu ya. Epistemologi. Bagaimana kita mengetahui secara yakin bahwa pengetahuan yang kita ketahui itu benar gitu ya. Epistemologi itu soal bukan epistemologi ya, lebih umum lagi.
nggak cuma itu. Sebenarnya kita landasan filsafat ilmu dari psikologi. Itu ada problem ontologinya nanti, apa ya itu perilaku, apa itu proses mental gitu ya. Kemudian epistemologi. Nanti berkaitan erat juga nanti cara mengetahuinya apakah lewat introspeksi personal subjective experience atau eksperimen gitu ya. Nanti ada aliran kuantitatif kualitatif gitu dan sebagainya. Kemudian dampak aksiologi dari kita belajar psikologi gitu ya, psikologinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan CMap ya namanya tadi. CMap tools ini atau alat CMap ini untuk membuat konstruk berpikir gitu ya, peta konsep kita, sehingga memudahkan kita untuk menuliskan ide itu menjadi suatu misalnya bentuk naratif atau buku dan sebagainya. Atau artikel, ini bisa kita gunakan peta konsep itu sebagai landasan awal apa yang ingin kita omongkan di situ. Itu bisa warnanya, bayangannya, bentuknya itu bisa diganti juga. Misalnya ini mau kita ganti bentuk ini ya, yang lebih lingkaran gitu. Siapa saya gitu. Untuk memudahkan kita, kemudian nanti bisa diekspor gitu misal atau di save dulu ya, save CMap as, namanya adalah siapa aku. Bahasanya adalah Indonesia mana Indonesia. Save gitu ya. Kemudian kita bisa ekspor ini misalnya dalam bentuk PDF gitu ya. Misalnya kita simpan di dokumen, kemudian new folder Irfan. Kemudian kita lihat hasilnya di dokumen tadi ya. WPS PDF. Jadi ini tinggal kita setelah membuat peta konsep itu, kita bisa mencetaknya dengan menggunakan PDF. Jadi misalnya ini kan udah menu nanti print gitu ya, printernya apa gitu. Jadi kita bisa dengan lebih mudah untuk membaca ini di cara cetak gitu. Jadi mungkin itu sebagai pengantarnya, teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk kita menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan pikiran kita itu menjadi suatu hal yang mudah dipahami oleh diri kita sendiri, menjadi peta konsep gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk fitur-fitur yang lain silahkan explore sendiri.